Sekarang kita akan masuk ke segmen 7 dari perkuliahan di minggu ke-12. Pada segmen ke-7 ini kita akan membahas tentang tingkat bising siang malam. Kalau tadi kita melakukan pengukuran ekivalen biasanya mewakili kebisingan pada periode yang cukup pendek, katakanlah 10 menit atau setengah jam. Sementara pada standar pengukuran kebisingan di Indonesia, kita perlu juga melakukan pengukuran selama 24 jam yang direpresentasikan dengan tingkat bising siang malam. Jadi pada dasarnya ini menggambarkan nilai ekivalen selama 24 jam dengan penalti untuk bising di malam hari pada jam di atas jam 10 sampai jam 6 pagi. Penalti ini diberikan karena pada dasarnya kita akan lebih mudah, lebih terasa terganggu dengan kebisingan pada nilai yang sama di siang hari karena ekspektasi kita di malam hari untuk lingkungan yang lebih sunyi. Jadi penalti ini digunakan untuk mengkompensasi gangguan yang muncul pada tingkat tekanan suara yang sama di malam hari. Dan aturan terkait tingkat bising siang malam ini diatur pada Kepmen LH nomor 48 tahun 96 yang dihitung berdasarkan pengukuran kontinu selama 10 menit dengan waktu cacah 5 detik. Jadi pada dasarnya kita melakukan pengukuran kebisingan selama 10 menit setiap 5 detik. Dan untuk merepresentasikan 24 jam, ada 4 sampel waktu di siang hari dan 3 sampel waktu di malam hari. Jadi kita konsep yang dipakai adalah sampling pada jam-jam tertentu, ada 4 di siang hari dan ada 3 di malam. Untuk L1, L1 ini diambil adalah LEQ selama 10 menit antara pukul 6 sampai 9 pagi. Jadi selama 3 jam. L2 diambil pada periode antara jam 9 sampai jam 2 sama diambil 10 menit. L3 diambil antara jam 2 sampai jam 5. L4 diambil pada jam 5 sampai jam 10. L5 ini menggambarkan kondisi yang malam hari. Yang pertama, diambil 10 menit antara jam 10 sampai jam 12 malam atau 00. L6 diambil 10 menit antara jam 00 sampai 03.00. Dan L7 diambil 10 menit antara jam 03 sampai 06. Jadi ada 3 periode tertentu. Yang ini yang digambarkan dengan warna jingga ini menggambarkan pengukuran di siang hari. Maaf, ini pengukuran di siang hari. Dan yang di bawah ini menggambarkan pengukuran di malam hari. Untuk tingkat bising siang hari, kita bisa menghitungnya dengan konsep yang sama sebenarnya. Jadi, kalau di sini dia perhitungannya diambil di siang hari. T1 ini menggambarkan periode di siang hari berapa lama. Ini pengukuran L1 nih, L1, L2, L3, dan T ini menggambarkan waktu yang dipakai untuk yang menggambarkan periode tersebut, bisa 3 jam, bisa 4 jam, dan seterusnya. Jadi, dan untuk malam hari, sebenarnya konsepnya sama, dan kalau dilihat di sini, kalau pada slide sebelumnya versi waktunya kita gabungkan, nih sebenarnya bisa juga kita jelaskan dengan versi waktu di sini. Jadi versi waktunya adalah waktu pertama dibagi 16, jadi ini dibagi 16 untuk yang LS ini. Dan untuk siang hari, versi total pengukurannya, ini total pengukurannya siang hari dan 16 jam. Untuk malam hari ada 8 jam. Dan kita bisa hitung nilai di waktu yang berbeda-beda sehingga kita bisa mendapatkan tingkat bising di malam hari. Dan untuk tingkat bising siang malam, pada dasarnya kita menggunakan konsep yang sama. Jadi untuk ini yang pertama, untuk yang bagian pertama versi waktunya adalah 16/24. Untuk yang kedua ini versi waktunya adalah 8/24. Tapi digambarkan dengan bentuk yang lain, jadi konsepnya sama saja. Dan yang menarik di sini adalah untuk pengukuran malam hari nilainya ditambahkan 5. Jadi setiap pengukuran yang malam hari ini kita tambahkan 5 dulu, baru kita hitung L siang malamnya. Untuk baku mutu kebisingan lingkungan diatur oleh Kepmen LH tahun nomor 48 tahun 96. Ini nilainya untuk L siang malam di perumahan dan pemukiman 55, perdagangan dan jasa, dan seterusnya ada dijelaskan di sini. Ada beberapa di aturan ini menjelaskan yang terkait dengan transportasi diatur oleh keputusan Menteri Perhubungan. Dan untuk pengukuran L siang malam ini
ada toleransi pengukurannya. Jadi kita bisa memiliki toleransi pengukuran sebesar maksimum 3 desibel A. Jadi kalau misalnya kita punya pengukuran katakanlah di satu lingkungan ternyata L siang malamnya di perumahan adalah 57, itu masih masuk ke batas toleransi. Kalau nilainya 59 sudah tidak masuk ke batas toleransi. Ini contohnya kita punya hasil pengukuran nih. Kita harus menghitung L siang, L malam, L siang malam. Ini periodenya ada periode siang dan malamnya juga ditunjukkan di sini. Jadi kita coba hitung L siangnya. L siangnya ini ekivalen kita masukkan di sini. Ini 50 ini L eki pada periode 10 menit dibagi 10, dan 3 ini menggambarkan waktu pengukuran. Jadi ini dari jam 7 sampai jam mewakili 7 dan sampai jam 10. Tapi di sini diambilnya kan pada dasarnya hanya 10 menit saja gitu. Jadi mengapa ini dituliskannya hanya 7 sampai 7.10, yang di sini 7 sampai 7 lebih 10 menggambarkan pengukuran hanya dilakukan 10 menit, tapi kita masukkan nilai 3 ini untuk mewakili periode kebisingan yang pertama, jadi 3 jam. Kita hitung L siang dapat 64 desibel A, kita hitung L malam dengan konsep yang sama dapat 46 desibel A, dan kita hitung L siang malamnya. L siang malamnya jangan lupa yang bagian malamnya ditambahkan penalti sebesar 5 desibel dan didapatkan pengukuran sebesar 62,3 desibel A. Standar untuk perumahan sudah 55 desibel A dengan toleransi 3 desibel. Jadi maksimal hasil pengukurannya adalah 58 desibel A. Dan hasil data ini sebenarnya menunjukkan kondisi kebisingan yang tidak sesuai dengan baku mutu Kementerian Lingkungan Hidup. Itu tadi materi terkait dengan perhitungan tingkat bising siang malam. Sampai berjumpa di segmen selanjutnya.